Halo, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pimpinan persalinan dan asuhan persalinan normal. Apa itu persalinan normal? Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau bisa hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Dapat dinyatakan normal jika usia kehamilan cukup bulan, persalinan terjadi spontan, presentasi belakang kepala, berlangsung tidak lebih dari 18 jam, tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin. Pada persalinan normal terdapat beberapa fase, yaitu kala 1 yang dibagi menjadi fase laten dan aktif, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 sudah terjadi pembukaan serviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Terjadi pembukaan sampai 10 cm. Secara klinis, partus dimulai bila timbul his dan wanita tersebut mengeluarkan lendir yang bersemu darah atau bloody show. Kala 1, proses membukanya serviks dibagi dalam dua fase, yaitu fase laten dan aktif. Fase laten berlangsung selama 8 jam sampai pembukaan 4 cm dan kontraksinya reguler. Fase aktif berlangsung selama sekitar 6 jam, pembukaan sekitar 4-10 cm, di mana fase aktif dibagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Kontraksi terjadi lebih kuat dan sering terjadi selama fase aktif. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir lengkap atau telah lengkap. Selanjutnya kala 2, yang dimulai dari pembukaan lengkap atau 10 cm sampai dengan bayi lahir. Gejalanya, ibu mempunyai keinginan untuk meneran, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya, perineum menonjol dan menipis, vulva vagina dan sphincter ani membuka. Diagnosis persalinan ini ditegakkan dan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva dan diameter 5-6 cm. Kala 3 yang dimulai segera setelah kelahiran dan berakhir dengan persalinan plasenta. Tujuannya untuk melahirkan plasenta yang utuh dan menghindari inversi uterus atau perdarahan postpartum. Biasanya plasenta lepas dalam 4-12 menit setelah bayi lahir, keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Kala 3 terdiri dari dua fase, yaitu pelepasan plasenta dan fase pengeluaran plasenta. Pelepasan plasenta ada beberapa cara, yaitu Schultz dan Duncan. Pengeluaran plasenta ada Prasad, Kushner, Klein, dan Strassman. Tanda-tanda plasenta sudah terlepas, terjadi semburan darah yang tiba-tiba ke dalam vagina, fundus globular dan lebih kencang, gerakan keluar tali pusat saat plasenta turun ke vagina, elevasi uterus ke dalam abdomen, plasenta turun ke dalam vagina. Kala 4 dimulai dari lahirnya plasenta selama 1-2 jam atau setelah plasenta dan selaput ketuban dilahirkan sampai dengan 2 jam postpartum. Sebelum pergi meninggalkan ibu yang baru melahirkan, periksa ulang terlebih dahulu dan perhatikan 7 pokok penting berikut, yaitu kontraksi rahim, perdarahan, kandung kemih, luka-luka, plasenta atau selaput ketuban harus lengkap, keadaan umum ibu, tekanan darah, nadi pernafasan, dan yang lainnya, dan bayi dalam keadaan baik. Selanjutnya, asuhan persalinan normal, di mana di dalam kala 1, beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu. Jika ibu tampak gelisah, biarkan ia berganti posisi sesuai keinginan, tapi jika tempat tidur, sarankan untuk miring kiri. Biarkan ia berjalan atau beraktivitas ringan, anjurkan suami dan keluarga memijat punggung atau membasuh muka ibu, ajari teknik bernafas, jaga privasi ibu, izinkan ibu untuk mandi atau membasuh kemaluannya setelah buang air kecil atau buang air besar, jaga kondisi ruangannya tetap sejuk, beri minuman yang cukup untuk menghindari dehidrasi, sarankan ibu berkemih sesering mungkin, pantau parameter secara rutin dengan menggunakan pantograf. Pasang infus intravena untuk pasien dengan kehamilan lebih dari 5, hemoglobin kurang atau sama dengan 9 gram per desiliter atau hematokrit kurang atau sama dengan 27%, riwayat gangguan perdarahan, sungsang, kehamilan ganda, hipertensi, dan persalinan lama. Isi dan letakkan pantograf di samping tempat tidur atau dekat pasien. Lakukan pemeriksaan kardiotokografi jika memungkinkan. Persiapkan rujukan jika terjadi komplikasi. Asuhan persalinan normal kala 2, mengenali tanda-tanda dan gejala kala 2, menyiapkan pertolongan persalinan, di mana memastikan perlengkapan, bahan dan obat
yang siap digunakan, kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih, sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan kacamata, lepas semua perhiasan yang dipakai dan cuci tangan dan sabun, pakai sarung tangan steril untuk pemisahan dalam, ambil spuit dengan tangan bersarung tangan, isi dan oksitosin 10 unit dan letakkan kembali spuit tersebut di partuset tanpa mengkontaminasi spuit. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Bersihkan vulva dan perineum, lakukan pemeriksaan dalam, dekontaminasi sarung tangan, pemeriksaan DJJ setelah kontraksi uterus selesai atau saat relaksasi. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses perlindungan meneran. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, melakukan pimpinan meneran saat ibu punya dorongan yang kuat untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Membantu lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih hingga kering. Sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernafas cepat dan dangkal. Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan sesuai jika hal itu terjadi. Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Jika sudah melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Membantu lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki bayi. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas dan jawablah 3 pertanyaan berikut untuk menilai adakah asfiksia bayi, yaitu apakah kehamilan cukup bulan, bayinya menangis atau bernafas atau tidak, apakah tonus otot baik, atau bayi bergerak aktif. Jika jawabannya tidak, mungkin mengalami asfiksia, segera lakukan resusitasi bayi baru lahir. Jika tidak ada tanda asfiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir normal. Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus. Manajemen aktif kala 3. Beritahu pada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin untuk membantu uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat pada sekitar 3 cm dari umbilikus bayi. Dari sisi luar, klem penjepit, dorong isi tali pusat ke arah distal, dan lakukan penjepitan kedua pada 2 cm distal dari klem pertama. Potong dan ikat tali pusat. Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan pasang topi pada kepala bayi. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di tepi atas simfisis, dan tegakkan tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsal cranial secara hati-hati untuk mencegah terjadi inversia uteri. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, lalu minta ibu meneran sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar, lantai, dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir dengan tetap melakukan tekanan dorsokranial. Saat plasenta terlihat di introitus vaginal, lanjutkan kelahiran plasenta dan menggunakan kedua tangan. Segera setelah plasenta yang selaput ke tulang lahir, lakukan masase uterus dan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan menggerakkan melingkar secara lembut hingga uterus berkontraksi. Menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan utuh. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan aktif.
Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervagina, mulai IMD dan memberi cukup waktu untuk melakukan kontak kulit ibu bayi. Setelah kontak kulit ibu bayi dan IMD selesai, timbang dan ukur bayi, beri bayi salep atau tetes mata antibiotika profilaksis, suntikan vitamin K1 1 mg, intramuskular di paha kiri anterolateral bayi, pastikan suhu tubuh bayi normal, berikan gelang pengenal pada bayi yang berisi informasi nama, ayah, ibu, waktu lahir, jenis kelamin, dan tanda lahir jika ada. Lakukan pemeriksaan untuk melihat adanya cacat bawaan. 1 jam setelah pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral bayi. Lakukan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan pervaginam. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih ibu setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca salin dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca salin. Periksa temperatur ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca salin. Periksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan badan ibu menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI dan anjuran keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikan bagian dan keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk yang kering dan bersih. Lengkapi partograf. Catatan, pastikan ibu sudah bisa membuang air kecil setelah asuhan persalinan selesai. Sekian dan terima kasih.